warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cersina Azara dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah komputer dan manfaat serta kerugian dalam penggunaan komputer. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Oke. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan manusia di era modern ini dilakukan menggunakan komputer. Terlebih di saat pandemi seperti ini, di mana seluruh aktivitas bertransformasi menjadi serba online. Perangkat komputer yang awalnya ditunjukkan hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan, kini sudah menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti sekarang ini, perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak 1800. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, yaitu Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan penghitungan angka alias komputasi. Hingga pada 1890, seorang penemu bernama Hermann Horowitz merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung asli sensus AS yang dilakukan pada 1880. Berkat inovasi tersebut, Horowitz berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak $5 juta. Selanjutnya, Horowitz terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Jika bakal komputer digital pertama dikembangkan pada 1930 adalah Alan Turing yang pertama kali mengembangkan mesin tersebut. Ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing, Turing Machine, termasuk sebuah simulasi gagasan yang bernama uji Turing. Komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Zuse membangun komputer digital pertama bernama Z1 yang dapat diprogram. Pada 1936, di ruang tamu orang tuanya di Berlin, ia merakit plat logam, pin, dan menciptakan sebuah mesin yang dapat melakukan penghitungan tambah dan kurang. Meskipun model awal komputer tersebut dihancurkan saat Perang Dunia Kedua, Zuse digadang sebagai pencipta komputer digital pertama. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, tepatnya pada 1943, John Moseley berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator ENIAC. Awal mula diciptakannya ENIAC adalah untuk membantu Angkatan Darat dalam memprediksi serangan. ENIAC sendiri dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dalam hitungan detik. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton dan membutuhkan ruang seluas 457 meter persegi untuk menempatkan mesin komputer tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya komponen pendukung yang memiliki ENIAC seperti 40 lemari kabinet, 6.000 saklar, serta 18.000 tabung hampa. Dan pada 1954, bahasa pemrograman dicetuskan untuk pertama kalinya oleh ilmuwan komputer wanita bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman bernama COBOL ini hadir untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Sebab sebelumnya pengguna komputer hanya dapat memberikan instruksi pada komputer menggunakan kumpulan baris angka. Sejak saat itu, bahasa pemrograman kemudian ikut berkembang seiring dengan evaluasi yang terjadi pada komputer. Selanjutnya, terciptalah bahasa pemrograman baru bernama Fortran yang dikembangkan oleh pemrogram IBM yang dipimpin oleh John Backus pada tahun 1954.
Sebagai salah satu perusahaan yang fokus pada teknologi, IBM berambisi untuk memimpin tren komputer global. Perusahaan mulai menciptakan perangkat bernama IBM 650 untuk mulai dipasarkan secara massal. Sampai pada 1965, komputer dikenal sebagai alat penunjang untuk para ahli matematika, insinyur, hingga masyarakat kalangan umum. Adapun komputer tersebut dikenal dengan nama Programa 101. Nah, jika dibandingkan dengan ENIAC, ukuran Programa 101 terbilang jauh lebih ringkas. Komputer ini memiliki ukuran sebesar mesin TIK, bobot seberat 29 kg, dan sudah dilengkapi dengan printer bawaan. Pada tahun 1970-an dapat dibilang sebagai era kelahiran komputer pribadi, ditandai dengan munculnya Xerox Alto, sebuah komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirimkan email dan mencetak print dokumen. Satu hal yang paling beda dari Xerox Alto adalah desainnya yang sudah menyerupai komputer modern, sebab komputer ini telah dilengkapi dengan mouse, keyboard, serta layar. Di tahun yang sama, beberapa penemuan besar turut terjadi. Beberapa di antaranya seperti diciptakannya disket, Ethernet, serta chip Dynamic Access Memory atau DRAM. Sementara itu, Apple mulai didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Keduanya turut memperkenalkan Apple I, sebuah komputer single circuit pertama. Desain komputer pribadi kemudian disempurnakan oleh IBM lewat sebuah perangkat bernama Acorn. Komputer ini sudah dilengkapi dengan chip Intel dual slot, disket, keyboard style, monitor yang berwarna. Berbagai penemuan lain kemudian ditemukan pada 1983. CD-ROM resmi hadir sebagai alat penyimpan yang mampu menampung data hingga 550 MB. CD-ROM kemudian ditetapkan sebagai standar umum komputer. Pada tahun yang sama, Microsoft resmi memperkenalkan Word, diikuti oleh Apple yang merilis Macintosh di tahun 1984. Macintosh dikenal sebagai komputer pertama yang dapat dikendalikan menggunakan mouse serta dilengkapi dengan antarmuka penggunaan grafis. Seakan tak mau ketinggalan, Microsoft turut meluncurkan sistem operasi Windows yang menawarkan keunggulan dari multitasking dan sudah dibekali dengan antarmuka grafis. Apple kemudian menularkan sebuah inovasi baru bernama PowerBook, sebuah seri laptop portable yang dapat dibawa kemana saja. Dan pada memasuki abad ke-21, laju perkembangan perangkat komputer semakin pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Penggunaan disket dan CD-ROM mulai tersisihkan oleh media penyimpanan portable yang lebih canggih, yakni USB drive. Sementara itu, Apple semakin gencar menelurkan inovasi terbaru lewat sistem operasi bernama Mac OS X. Microsoft pun sebagai kompetitor juga meluncurkan sistem operasi yang lebih modern, Windows XP. Apple berhasil memimpin tren pasar berkat hadirnya iTunes. Kurang dari 1 pekan setelah dirilis, aplikasi pemutar musik ini sudah digunakan untuk mengunduh lebih dari 1 juta judul lagu. Beberapa aplikasi seperti YouTube, Mozilla, Firefox, dan MySpace turut hadir di era modern ini. Hingga pada 2006, tren penggunaan laptop semakin menjamur di masyarakat. Hal ini turut didorong oleh hadirnya perangkat laptop MacBook Pro yang diperkenalkan oleh Steve Jobs. Perkembangan MacBook kembali dilanjutkan oleh generasi terbaru MacBook Air pada 2007. Pada tahun yang sama, Steve Jobs turut memperkenalkan iPhone untuk pertama kalinya, diikuti oleh iPad pada 2010. Dan pada tahun 2011 ditandai sebagai tahun lahirnya berbagai penemuan Internet of Things, Nest Learning, the most yang hadir pada tahun ini. Kemudian dikenal sebagai perangkat IoT pertama di dunia. Selanjutnya, berbagai produk IoT lainnya semakin menjamur di pasaran. Sebut saja seperti Apple Watch hadir pada 2015. Untuk pertama kalinya Apple turut mengumumkan iPadOS, sebuah sistem operasi yang dikhususkan untuk iPad.
Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan komputer. Nah, dalam penggunaannya, perangkat komputer juga menawarkan berbagai kelebihan yang menarik. Nah, yang pertama, komputer itu mempunyai kelebihan memiliki harga yang lebih murah. Apa sih yang dimaksud memiliki harga yang lebih murah itu? Jadi, kelebihan dari komputer yang pertama ialah memiliki harga yang lebih murah dibanding perangkat laptop. Hal ini dapat dirasakan apabila kalian membeli dan merakit sendiri satu persatu komponen komputer tersebut, seperti hard disk, prosesor, RAM, motherboard, casing, dan komponen lainnya. Bahkan dengan dana sekitar 2 jutaan, Anda bisa merakit komputer siap pakai dengan spesifikasi yang mumpuni untuk pemakaian sehari-hari. Tentu, hal ini berbeda dengan harga laptop kondisi baru yang harus mengeluarkan dana sekitar 3,5 juta hingga 4 jutaan untuk mendapatkan spesifikasi menengah ke atas. Nah, yang kedua ada perawatan dan perbaikan yang lebih mudah. Nah, kemudian perawatan dan perbaikan pada setiap komponen komputer juga dapat dikerjakan dengan lebih mudah. Hal ini disebabkan karena bagian perangkat keras komputer terpisah dan tidak tersambung menjadi satu seperti laptop. Contohnya ialah apabila bagian keyboard mengalami kerusakan, Anda bisa langsung menggantinya dengan membelinya di toko komputer terdekat. Selain itu, bagian-bagian komputer juga banyak dijual di toko online maupun offline. Jadi, Anda bisa mengganti setiap komponen yang rusak dengan lebih mudah dan cepat. Akan tetapi, Anda harus berhati-hati dan apabila kebingungan, Anda bisa membawanya ke tempat servis komputer atau bertanya ke teman atau saudara yang paham betul mengenai kerusakan komputer. Gitu. Nah, yang ketiga ada kinerja yang lebih cepat, mumpuni. Kinerja yang dimiliki komputer juga lebih baik dibanding laptop. Hal ini disebabkan karena pada generasi saat sebagian besar perangkat komputer telah dilengkapi dengan prosesor yang cukup tinggi sehingga membuat perangkat komputer menjadi lebih mumpuni dan tidak cepat overheat, terlalu panas. Nah, penggunaan perangkat komputer juga sangat tepat digunakan bagi Anda yang harus bekerja atau mengerjakan berbagai aktivitas lainnya dalam waktu yang relatif lebih lama. Nah, tentu hingga saat ini, banyak perusahaan atau badan usaha lainnya yang menggunakan komputer dalam menyelesaikan pekerjaannya. Bagi sebagian orang, perangkat komputer dipilih untuk melakukan tugas berat seperti reading video, bermain game, dan tugas lainnya yang membutuhkan spesifikasi komputer dengan performa tinggi. Nah, yang keempat ada dapat ditingkatkan dan dimodifikasi sesuai selera pengguna. Bagi pengguna komputer, mungkin telah mengetahui kelebihan ini. Anda bisa melakukan modifikasi komponen perangkat keras komputer sesuai keinginan. Yang keempat, dapat ditingkatkan dan dimodifikasi sesuai selera pengguna. Sebagai pengguna komputer, mungkin telah mengetahui kelebihan ini. Jadi, kalian bisa melakukan modifikasi komponen perangkat keras komputer sesuai keinginan seperti menambah ukuran RAM, mengganti prosesor, VGA, hard disk, kipas pendingin, keyboard, dan komponen lainnya. Walaupun perangkat laptop juga bisa melakukan hal tersebut, namun komputer lebih mudah untuk dimodifikasi karena komponen terpisah dan tidak tersulit membongkar pasang laptop. Akan tetapi, sebelum meningkatkan atau melakukan modifikasi komputer, untuk kelebihan yang kelima adalah penggunaan yang lebih fleksibel. Keunggulan komputer yang selanjutnya ialah penggunaan yang lebih fleksibel. Maksudnya di sini tuh, dan untuk kelebihan yang kelima ada penggunaan yang lebih fleksibel. Keunggulan komputer yang selanjutnya ialah penggunaan yang lebih fleksibel. Mungkin beberapa orang telah mengetahui hal ini ya. Pada komputer komponen keyboard dan mouse menggunakan eksternal yang terpisah dengan perangkat komputer dan layar monitor. Hal ini tentu memberi kemudahan bagi pengguna yang bisa dimanfaatkan dengan cara meletakkan layar monitor lebih jauh dari pandangan dan hanya menjalankan komputer dengan keyboard dan mouse.
supaya bisa mengurangi bahaya radiasi pada cahaya monitor yang masuk. Sehingga ini akan membuat mata Anda lebih nyaman dan sehat dengan cara mengatur jarak monitor tersebut. Nah, selain tadi kelebihan dari komputer, di sini juga ada beberapa kerugian dalam penggunaan komputer. Yang pertama adalah proses pemasangan komponen yang membutuhkan skill khusus. Jadi, kekurangan komputer yang dimaksud kekurangan komputer yang pertama ialah yang proses pemasangan komponen yang membutuhkan skill khusus itu dalam merakit sebuah perangkat komputer. Pengguna harus mengerti cara pemasangan dan penempatan setiap bagian komponen tersebut. Hal ini dibutuhkan karena apabila salah saat memasang komponen bisa berakibat komputer tidak dapat menyala, dan yang paling parah bisa menyebabkan komponen tersebut menjadi rusak. Nah, itu yang pertama, kekurangan yang pertama. Dan yang kedua, tidak bisa digunakan di banyak tempat. Kelemahan komputer yang selanjutnya ialah tidak bisa digunakan di banyak tempat. Dalam penggunaannya, komputer memiliki komponen yang saling terpisah dan tidak menyatu seperti perangkat laptop. Tentu hal ini akan menyusahkan pengguna apabila ingin berpindah tempat atau membawanya ke tempat lain seperti kafe, mall, terus perpustakaan, dan sebagainya. Misalkan, suatu saat terjadi insiden kebocoran air hujan pada sebuah ruangan dengan banyak perangkat komputer di dalamnya. Tentu akan lebih menyusahkan pengguna dalam mengamankan dan memindahkannya satu persatu. Terlebih lagi, setiap komponen telah terhubung satu sama lain, sehingga tindakan yang harus dilakukan pertama kali ialah memutus rangkaian dari semua komponen komputer yang tersambung seperti kabel FKA, kabel keyboard, mouse, dan komponen lainnya. Jadi, proses pemindahan perangkat komputer dari suatu tempat ke tempat lain memerlukan waktu yang cukup lama dan lebih repot dibandingkan dengan laptop. Karena komponen eksternal komputer tersebut perlu dipasang satu persatu. Nah, yang ketiga, membutuhkan aliran daya listrik yang cukup besar. Bagi perusahaan besar yang mengaktivitasnya menggunakan banyak perangkat komputer, tentu tidak ada masalah dengan hal ini. Tetapi, bagi pengguna yang menggunakan komputer secara personal atau menggunakan pribadi, mungkin akan lebih terasa dengan biaya listrik yang cukup tinggi. Nah, hal ini disebabkan karena perangkat komputer membutuhkan aliran daya listrik yang cukup besar untuk digunakan secara normal. Akan tetapi, dalam mengatasi hal ini, kalian bisa menggunakan alat tambahan berupa stabilizer untuk menjaga tegangan arus listrik rumah agar tetap stabil. Nah, kekurangan yang keempat ada kurang praktis. Seperti yang telah saya bahas sebelumnya, bahwa komputer memiliki komponen yang saling terpisah seperti monitor, kabel power, kabel FKA, keyboard, dan sebagainya. Jadi, sebelum menggunakannya, Anda perlu memasang semua komponen tersebut satu persatu. Dari hal inilah yang membuat pengguna komputer menjadi kurang praktis apabila dibandingkan dengan laptop. Selain itu, ukuran yang dimiliki perangkat komputer terbilang lebih besar, dan untuk menggunakannya, Anda memerlukan tempat yang lebih lebar. Maka dari itu, penggunaan komputer kurang cocok diterapkan pada ruangan yang kecil atau sempit. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarsina Zahra dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi dengan NPM 121040178. Di sini saya akan mewawancarai beberapa orang di sekitar saya mengenai teknologi dan komputer, dan tentang pendapat mereka tentang teknologi dan komputer. Untuk itu, kita langsung saja mewawancarai mereka. Permisi Bapak, saya mahasiswa UGJ Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, ingin mewawancarai Bapaknya. Apakah Bapaknya bersedia? Yang pertama, menurut pandangan Bapak, seperti apa sih komputer dan teknologi itu? Komputer dan teknologi, menurut pandangan saya pribadi, komputer adalah alat yang bisa dipakai untuk mengolah data dan sebagainya. Intinya
kemanfaatannya dalam adanya komputer ini untuk mempersingkat pekerjaan atau mempermudah pekerjaan kita juga. Terus ya intinya kalau kita bisa mengoperasikannya atau bisa mengendalikan teknologi atau memanfaatkan teknologi yang ada ini, ya banyak kegunaannya bagi kami. Buat bapaknya pernah menggunakan aplikasi apa saja dalam komputer? Kalau saya paling banyaknya menggunakannya paling Word ya. Word. Kalau Excel ya masih tahap belajar kalau Excel mah. Apakah bapak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan komputer dan apakah mengalami kemudahan juga dalam mengoperasikan komputer? Kalau mengalami kesulitan pasti, intinya semua juga harus dipelajari, dan saya yakin komputer ini alangkah lebih mudahnya kalau kita mengoperasikannya secara bahasa, ya bahasanya Indonesia. Mungkin kalau bahasanya Indonesia ya banyak warga ataupun semuanya hampir bisa mengoperasikannya. Ini mungkin kendalanya dalam bahasa, mungkin itu yang sulit. Apa saja manfaat yang dirasakan bapak dengan bisa mengoperasikan komputer? Banyak. Salah satunya mempersingkat pekerjaan, dan bisa juga kita menyimpan data semua pekerjaan di komputer ini agar teratur. Mungkin itu salah satu senduannya. Program apa yang paling diminati dan paling susah untuk dipelajari dalam komputer? Program untuk yang paling susah dipelajari di komputer, ya kalau saya pribadi mungkin Excel paling susah. Kalau yang paling mudah gitu? Kalau yang paling mudahnya apa ya, yang paling mudahnya? Kalau bagi masyarakat awam mungkin ya susah semua, tapi intinya ya harus banyak belajar lah. Baik Pak, sekian wawancara dari saya. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Permisi Bapak, saya mahasiswa UGJ dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Ingin mewawancari Bapaknya, apakah Bapaknya bersedia? Ya, bersedia. Yang pertama, menurut pandangan Bapak, seperti apa sih komputer dan teknologi itu? Ya, komputer alat alat buat membantu pekerjaan kita di desa. Seperti itu. Nah, apakah Bapak mengalami kesulitan dalam atau kemudahan dalam mengoperasikan komputer? Malah nggak ada kesulitan sih. Menjadi semuanya mudah. Apa saja sih manfaat yang Bapak rasakan selama bisa mengoperasikan komputer itu? Ya banyak ya. Maksudnya bisa menyelesaikan pekerjaan, bisa berkomunikasi dengan yang lain. Ya banyak membantu dalam pekerjaan di desa. Menurut Bapak, program apa sih yang paling banyak diminati dan paling susah untuk dipelajari itu? Program yang paling diminati, paling mudah lah. yang paling mudah si Excel ya, sama Word. Terus Paling susah untuk dipelajari. nggak ada. Baik Pak, segitu saja wawancara dari saya. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Ya, sama-sama. Permisi Bapak, saya mahasiswa UGJ Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Ingin mewawancarai Bapaknya, apakah Bapaknya bersedia? Ya, bersedia. Yang pertama, menurut pandangan Bapak, seperti apa sih komputer dan teknologi itu? Komputer dan teknologi menurut pandangan saya lebih untuk mempermudah pekerjaan dan akses yang sangat mudah di era digital sekarang. Bapaknya pernah menggunakan aplikasi apa saja dalam komputer? Untuk aplikasi yang sering digunakan sih biasanya Word sama Microsoft Excel. Apakah Bapaknya mengalami kesulitan atau kemudahan dalam mengoperasikan komputer? Ada beberapa aplikasi yang
masih kesulitan untuk sekarang ini. Apa saja manfaat yang Bapak rasakan dengan bisa mengoperasikan komputer? Manfaatnya ya itu untuk mempermudah pekerjaan kita dalam menyelesaikan pekerjaan yang lebih mudah. Program apa yang paling diminati dan paling susah untuk dipelajari dalam komputer, Pak? Ini Photoshop sama Corel Draw. Baik Pak, terima kasih atas waktu wawancaranya. Permisi Mas, saya mahasiswa UGJ dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Ingin mewawancari Masnya, apa Masnya bersedia? Siap, bersedia. Pertanyaan pertama, menurut pandangan Mas, seperti apa sih komputer dan teknologi itu? Buat untuk perluas dan buat untuk belajar yang lebih giat. Buat Masnya pernah nggak menggunakan aplikasi apa saja yang dalam komputer tuh? Game sama aplikasi sama edit video dan Alimontion. Apakah Masnya mengalami kesulitan atau kemudahan dalam mengoperasikan komputer? Kalau di komputer kadang susah, kadang Ketawa ya. Apakah Masnya mengalami kesulitan atau kemudahan dalam mengoperasikan komputer? Yang sering kesulitan dari aplikasi Photoshop sama buat Word. Udah. Apa saja manfaat yang dirasakan sama Masnya dengan bisa mengoperasikan komputer? Bisa buat belajar sama bisa buat editan dan cari informasi. Program apa yang paling diminati dan paling susah untuk dipelajari? Paling diminati game sama yang sama buat film. Terima kasih atas waktu wawancaranya. Ya, sama-sama. Mas, saya mahasiswa UGJ Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Ingin mewawancari Masnya, apa Masnya bersedia? siap, bersedia. Menurut pandangan Masnya, seperti apa sih komputer dan teknologi itu? Komputer dan teknologi itu bagi saya adalah kehidupan sehari-hari untuk saya. Pernah menggunakan aplikasi apa sih dalam komputer? Jalan-jalannya biasa jalan-jalan. Word sama PowerPoint. Apakah mengalami kesulitan atau kemudahan dalam operasi komputer? Ya, semua hal tuh bakalan mudah kalau dipelajarin, kalau nggak dipelajarin ya susah. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan bisa mengoperasikan komputer? Mempermudahkan tugas-tugas sekolah. Program apa yang paling diminati dan paling susah untuk dipelajari? Ya, yang paling diminati game, yang paling susah dipelajari Excel. Terima kasih atas kesempatan waktu wawancaranya. Oke, sama-sama.